warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah la ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sekalipun mungkin ada hujan, kita bisa menghadiri sholat isya berjamaah dan sholat sunnah tarawihnya. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah semoga amal ibadah saum Ramadan kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah cucurkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr." Hadirin para jamaah rahimakumullah, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengingatkan kita bahwa Ramadan adalah syahrul 'azim, bulan yang agung. Agung itu apa artinya? Besar. Jadi bulan yang besar, bulan yang agung datang kepada kalian, kata Rasul, menaungi kalian, kata Rasul. Juga dikatakan kata baginda Rasul, syahrul mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman, bulan yang kalau berdoa, doa-doanya dikabul oleh Allah, bulan yang kalau bertaubat, taubatnya dijamin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal salehnya dilipat gandakan. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengerjakan ibadah fardu di bulan itu Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Luar biasa. Kalau tadi kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, itu 70 kali lipat memberi kepada. Begitu agungnya, begitu mulianya, begitu berkahnya bulan Ramadan. Kemudian dikatakan pada itu bulan Ramadan ada satu malam, itu satu malam lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, kenapa Ramadan begitu mulia, begitu agung, dilipat gandakan itu bulan Ramadan? Bahkan kita sering menyebutnya bulan yang suci, bulan yang disucikan oleh Allah. Jawabannya kata para ulama, karena pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran. Begitu jawabannya. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam, dan itu hanya di bulan Ramadan, 1 tahun sekali. Itu satu malam keutamaannya kalau kita beribadah pada itu malam mengalahkan 1000 bulan kalau beribadah di luar Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar satu malam bisa mengalahkan 1000 bulan? Jawabannya karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu sederhana jawaban dari para ulama. Kenapa malaikat Jibril dari miliar-miliar jumlahnya para malaikat, satu yang paling agung, yang paling dimuliakan oleh Allah, dan beliau malaikat Jibril menjadi ridernya para malaikat-malaikat,
Jawabannya beliau membawa kitab suci Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa baginda Nabi Muhammad seorang laki-laki dari wilayah Arab yang sebegitu tandus, tapi dikatakan number one, manusia yang paling berpengaruh dalam kehidupan umat manusia? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau menjadi manusia yang paling berpengaruh dalam kehidupan umat manusia ini, yang paling berjasa dalam kehidupan umat manusia ini? Jawabannya karena beliau menerima Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran. Beliau memahami isi kandungan Al-Quran. Beliau mengamalkan Al-Quran. Dan beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran. Michael Hutz menempatkan number one baginda Nabi Muhammad, manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia ini. Kesimpulannya kata para ulama, kalau kita ingin punya keluarga yang dicintai oleh Allah, keluarga yang dimuliakan oleh Allah, yang mulia dunia akhirat, bahagia sukses dunia akhirat, jawabannya dalam keluarga perlu dihadirkan kitab suci Al-Quran. Baca kitab suci Al-Quran oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh anaknya, oleh keluarganya. Itulah awal untuk menuju kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin para jamaah rahimahullah, kitab suci Al-Quran adalah kitab mukjizat yang terbesar buat umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini Al-Quran mengalahkan mukjizat para nabi rasul sebelumnya. Ini bukan berarti menafikan mukjizat, mengecilkan mukjizat para nabi rasul, tapi itu diakui oleh para ulama bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar, menenggelamkan mukjizat yang sebelumnya. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan, bisa menjadi ular yang bisa mengalahkan ular-ular. Dukun-dukun itu Firaun, dukun-dukun itu raja. Nabi Musa wafat, selesai, hilang mukjizatnya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, bisa memahami bahasa binatang. Bahkan angin dipanggil, hai angin, aku mau pergi ke negeri Anu, mau pergi ke negeri Anu. Angin tunduk kepada itu rasul yang bernama Sulaiman. Itu mukjizat yang luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman wafat, selesai, hilang itu mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar, justru kedinginan. Dibakar oleh Raja Namrud karena terus pendapat dengan Namrud. Oleh Namrud di penjara, kemudian dibakar itu Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Kedinginan dalam api. Api unggun mungkin sebesar masjid kita dilempar ke dalam itu api unggun. Kedinginan beliau. Kulna ya nakuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, dingin kau, selamatkan itu Sulaiman itu Nabi Ibrahim. Tunduk itu api atas perintahnya Allah. Dan ini mukjizat. Nabi Ibrahim wafat, selesai mukjizatnya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bisa membelah bulan terbelah dua. Itu mukjizat, tapi itu gak yang terbesar. Tapi para ulama sependapat bahwa mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran. Baginda Nabi 19 abad yang lalu, Al-Quran masih bisa dibaca oleh imam kita. Di rumah kita masih ada itu mukjizat baginda Nabi. Dan itu kitab suci Al-Quran akan ada terus sampai hari kiamat. Bahkan sampai ke akhirat, dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya, yang mengamalkannya, yang mengajarkannya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Mukjizat baginda Nabi bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi juga untuk umat manusia, menyelamatkan, membahagiakan, membawa ke tempat yang kita cari, yang kita tuju,
adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin bahagia keluarganya, hadirkan Al-Quran dalam kehidupan berkeluarga. Barang siapa yang ingin selamat hidupnya nanti dalam kubur, ketika malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai ribuan tahun menunggu hari kiamat, Al-Quran akan menemani kita. Al-Quran akan menyelamatkan kita. Al-Quran akan membela kita. Itulah mukjizat yang luar biasa. Makanya mukjizat terbesar di jagat raya adalah Al-Quran. Kita dalam kubur ditemani oleh Dia, diberi syafaat oleh Dia. Bahkan kata baginda Nabi, Al-Quran bisa memberi syafaat ketika nanti terjadi huru-hara, ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ketika menyeberang jembatan di bawah neraka jahanam, di seberang sana surga. Secepat kilat Al-Quran membawa kita, orang-orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Mari, waktu yang singkat ini kita gunakan. Kita mulai Ramadan tahun ini untuk selalu membaca Al-Quran. Ustaz, saya nggak paham, nggak apa-apa, baca saja. Tapi baginda Nabi mengatakan, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kitab suci Al-Quran. Keluarga yang di dalamnya diajarkan kitab suci Al-Quran, itulah keluarga yang terbaik menurut Nabi. Siapapun kita, status sosial seperti apa pada kita, kalau kita mau belajar Al-Quran, kalau kita mau mengajarkan Al-Quran, itulah manusia yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, saya ingin mengajak terutama diri saya sendiri, mari kita baca Al-Quran. Dia mukjizat terbesar yang ada di depan kita. Dia akan menyelamatkan kita. Bukan hanya baginda Nabi Muhammad saja, bukan hanya para sahabat saja, sampai akhir zaman, siapapun manusia yang mau mengimaninya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, insya Allah dia bahagia, dia sukses sampai tujuan yang kita cari. Tujuan yang kita tuju adalah surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini bulan untuk memulai selalu membaca Al-Quran sampai wafat. Dan terutama kata baginda Nabi, surat Al-Mulk jangan ditinggal oleh kita. Kata baginda Nabi, di kulli lailah, setiap malam, di malam hari nanti baca. Ba'da maghrib, sebelum kita tidur, jangan ditinggal ini surat Tabarak Al-Mulk. Khusus khasiat surat Tabarak Al-Mulk adalah surah yang kalau kita nanti di malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai hari kiamat, dia dengan setia menemani kita, membina kita. Itulah surat Tabarak yang hanya satu lembar. Jangan khawatir hidup ini, kata para sahabat. Aku tidak khawatir meninggalkan anak cucuku, karena aku punya petunjuk dari Nabi. Insya Allah anak cucuku akan cukup hidupnya dengan membaca surat Waqi'ah, suratul Waqi'ah, suratul Khidah, kata Nabi. Surat Waqi'ah adalah surat kecukupan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga Ramadan tahun ini kita mulai sampai kita mati, kita baca Al-Quran minimal satu hari, insya Allah ya. Satu hari, satu malam, satu juz ya. Kata baginda Nabi 1 bulan, 1 hari. Kalau nggak bisa kata Nabi, nggak apa-apa, 20 hari 1 juz, 30 juz. Ada sahabat ya Rasul, saya bisa 10 hari, 1 kali khatam. Ya udah 10 hari kau khatamkan Al-Quran. Subhanallah, baik banget. Oh saya masih kuat ya Rasul, 10 hari saya 1 kali khatam. Ya udah, jangan sering-sering kata Nabi, udah cukup seminggu, sepekan 1 kali khatam Al-Quran. Inilah rukhsah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang paling ideal buat kita
satu malam, satu bulan, satu kali kata, satu hari insya Allah, satu hari satu malam kita baca Al-Quran. Satu juz, 30 hari insya Allah, 30 juz. Insya Allah tidak akan menyesal. Anak cucu kita, keluarga kita yang dihadirkan Al-Quran, dibaca Al-Quran, dikaji Al-Quran, insya Allah bahagia, sukses dunia akhirat. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.